Kita mulai ibadah Prapaskah minggu kelima Prapaskah di minggu-minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND 443 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh jujur-jujurnya kita menjadi sembuh. Kita patut memuji salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Dan bacaan Alkitab untuk minggu ini diambil dari kitab Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita bersatu dan doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada hari ini dalam peringatan Prapaskah tertulis dalam Lukas 22 ayat 28 hingga 30. Demikian bunyinya. Kamu layak tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikian firman Tuhan. Topik kebahagiaan di balik penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun pelayanan Tuhan Yesus di dunia sangat luar biasa, pengajarannya penuh hikmat, khotbah sangat menyentuh semua lini kehidupan, melakukan tanda-tanda ajaib, dan memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan bagi orang berdosa. Namun tetap saja banyak orang yang oposisi, menolak dan menentang karya dan pelayanan Tuhan Yesus. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat dan Farisi menolak dan menentang Tuhan Yesus, dan mereka bermaksud menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Karena kehadiran Tuhan Yesus, mereka anggap mengganggu keberadaan mereka. Dan sebentar lagi itu akan terjadi bagi diri Tuhan Yesus. Dia akan disiksa, dihina, difitnah, ditangkap dan disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus mengetahui masa depan para murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya, bahwa mereka akan mendapatkan penolakan dan ditentang oleh dunia ini. Mereka juga akan mendapatkan derita, dipukul, dipenjara, dibuang dan bahkan dibunuh. Akan tetapi Tuhan Yesus mengarahkan para murid dan orang-orang percaya bahwa di balik penderitaan, segala pencobaan yang mereka alami karena Kristus, mereka akan mendapatkan upah yang mulia nanti. Mereka akan menerima kehormatan yang lebih besar, hak istimewa dan kemuliaan yang lebih besar dari apa yang mereka dapat di dunia ini. Mereka akan makan dan minum semeja dengan anak di dalam kerajaan Allah dan duduk di atas tahta kerajaan Allah. Saudaraku,
Untuk itu kita diajak untuk tetap setia melayani Tuhan Yesus di dunia ini, walaupun berat dan banyak tantangan, derita dan pencobaan yang akan kita hadapi. Karena penderitaan dan pencobaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan, kehormatan dan hak istimewa yang akan kita terima kelak di dalam kerajaan surga. Walaupun pelayanan kita di dunia ini mungkin tidak diakui dan tidak dihargai, tetapi Tuhan Yesus menjamin bahwa Allah mencatat itu dengan baik dan akan memberi upah kelak di kekekalan. Berjuanglah hingga kita memenangkan iman kita di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami tentang keindahan hidup di balik penderitaan di dunia ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap setia dalam pelayanan yang meneladani Kristus, sehingga kami menerima kehidupan kekal. Amin. Kita bernyanyi dari UKD nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Horas.